Oke, kita kembali. Bukan kembali, kali ini pertama kali. Episode pertama podcast obrolan warung kopi. Hari Selasa 27 Februari 2024 bersama Yandi dan Andika ya. Yeah. Topiknya adalah omongannya Oprah Winfrey yang mengutip siapa gitu, turman siapa gitu. Jangan tanyakan apa yang dunia butuhkan, tapi tanyakan apa yang membuatmu merasa hidup. Karena dunia ini membutuhkan orang-orang yang merasa hidup. Wih, gimana? Konsepnya gimana ya? Kalau dalam kehidupan nyata gitu loh, terutama kayak misalkan yang kedengeran, yang udah lo alamin. Jadi kayak atau konsep itu kayak yang penting apa yang lo lakuin tuh enjoy gitu nggak sih? Orang-orang itu jadinya bisa ngelihat dia dengan kayak lo begini dia enjoy kok, dia menikmati kok, gitu nggak sih konsepnya? Ya contoh aja misalnya ada di kantor gua, mungkin cuma OB gitu, tapi karena dia suka masak-masak, ngulek gitu di Selasa jam istirahatnya gitu kan. Tiba-tiba suatu hari sama karyawannya nyium masakannya gitu kan, enak nih. Awalnya cuma nyoba. Lama-lama pas dia lagi nggak masak, dicariin gitu masakannya kan. Bisa jadi gitu kan. Tapi itu kadang orang tuh suka nggak sadar gitu kan. Orang tuh kadang suka nggak sadar, misalkan kayak sebenarnya apa yang lo lakuin itu cukup udah lo lakuin aja, nggak usah bikin orang lain. Itu tuh kayak mungkin bisa menjadi, kan kasarnya gini, hal itu bisa menjadi lo bahagia walaupun orang lain belum tentu bahagia dengan hal yang lo lakuin. Yeah. Tapi kan bagaimanapun yang pertama itu kan adalah yang bikin lo sehat itu kan lo bahagiain diri lo sendiri, konsepnya gitu nggak sih? Cuman gua kadang suka mikir juga, dokter spesialis penis, masa iya dia cinta banget sama masak penis membuat dia merasa hidup, kan enggak juga kan? Loh, itu kan enggak. Analogi lo itu kan tergantung dengan profesi dong. Loh, iya nggak masuk akal ngomongan gue. Itu menjadi suatu profesinya dia jadi kewajiban ya. Bukan berarti dia menyintai hal itu, tapi emang dia punya kewajiban di situ. Tapi bisa jadi yang membuat dia merasa hidup adalah ketika pasien itu telah menjadi lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Ya, ketika dia ada progres, pasiennya mungkin dia merasa hidup. Bukan hanya spesifik si item itu aja yang tadi saya sebut. Tapi analogi lo tadi dengan dokter itu kok nggak masuk sih. Jadi saya tanya Mas Dika nih, yang membuat ente ngerasa hidup apa nih? Kalau gua sih pribadi ya, keluarga gua. Jadi memang ya apapun itu, secara konsep lo mau apa hal-hal apa yang lo lakuin, semuanya itu nanti akan kembali ke keluarga. Ya udah di rumah aja nih. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena satu sisi kita sebagai laki-laki kita punya kewajiban menafkahi keluarga kita. Tapi di sisi lain hal itu adalah selain kita menafkahi, orang saat yang layer pertama itu yang akan jadi yang kayak ngurusin kita lah atau memperhatikan kita pasti keluarga, istri, atau even mungkin bisa jadi orang tua kita sendiri. Gue pikiran gue tuh masih kayak gitu loh, Mas Yandi. Jadi kayak gue kemana-mana gue larinya ke keluarga, sampai yang gue bilang tadi itu kayak istri gue bilang tuh jangan lupa bersyukur. Itu menampar gue. Tapi kenapa lo kalau di grup WhatsApp keluarga diem? Iya. Kadang di keluarga itu pembahasannya tuh kadang terlalu uak nih gitu loh. Oh gitu ya. Kadang tuh di keluarga itu kadang malasnya begitu, bukannya berarti diem, tapi hal-hal yang menurut gue tuh nggak menyenangkan gitu loh di WhatsApp gitu. Tapi ada juga yang orang nggak saudara tapi rasanya kayak saudara, ada juga. Ada. Itu banyak kayaknya. Kadang teman-teman kita sendiri juga kayak misalkan kayak lu nih, mungkin lu bukan saudara gue tapi gue bisa jadi gue menganggap lu sebagai saudara walaupun mungkin belum tentu lu menganggap gue jadi saudara gue. Bisa. Ya, gitu lah. Habis dibeliin mie tek-tek ini gua anggap saudara. Dia langsung lari statement itu. Guys, cuma perkara berarti kan cuma istilahnya kan hal itu kan bisa dilakukan sesimpel mungkin gitu loh. Teorinya. Tapi kan dalam kehidupan nyatanya tuh kadang kita nggak usah ngambil yang rumit lah, kayak gue mikir kayak tadi lo coba kayak contohnya misalkan segala macam.
mungkin di kehidupannya dia itu mungkin dia tuh lebih kayak berat gitu loh daripada kita gitu kan. Tapi masih hidup. Lu percaya nggak? Gue pernah ngomong ke anak gue gini, ke istri gue deh. Istri gue anak gue nggak mau makan. Terus dia bilang gini, ya udah sih, maksudnya kalau dia nggak mau makan ya udah nggak usah dipaksa. Dia nggak akan mati dalam satu hari itu dia nggak makan. Gue bilang gitu. Bini gue marah-marah ke gue. Ya kan bener kan, maksudnya kan kayak ya sesuatu hal yang lu nggak suka jangan dipaksakan. Kalau gitu ya, ada kayak gitu nih. Kenapa? Tapi ya bertahap mungkin. Maksudnya mungkin kayak kita pas kecil mandi dipaksa gitu. Pasti gitu. Ya ada beberapa yang memang kita memulainya itu harus dengan paksaan yang menjadi rutinitas. Gue rasa ada semacam ini benang merah bahwa ada hal yang sifatnya tanggung jawab. Nah itu harus dilakuin. Terlepas dari itu nggak membuat kita merasa hidup. Contoh lapor pajak. Ya udah, ya harus dilakuin. Tapi itu nggak membuat kita merasa hidup. Tapi ya bagian dari kehidupan. Gitu. Tapi kalau topiknya adalah kita mau ngomongin hal-hal di luar itu, kita spesialis di situ, ya udah itu hal kayak gitu kita lupain dulu nih, kita lupain. Tapi memang ada hal yang nggak bisa kita pungkiri harus kita lakuin dan kita nggak bisa merasa hidup di dalamnya. Ini kayaknya kita udah keluar konteks dari yang tadi awal. Bisa jadi, bisa jadi. Namanya juga podcast pertama. Udah jam 1 nih. Kita harus balik lagi ya. Ketahuan deh jam 1. Ya udah. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam.